balik lagi sama saya Desi Novaliasari dalam acara Bedus Bedah Kasus. Nah, malam ini di acara Bedus 1 ini kita akan menganalisis kasus atau membedah kasus tentang permasalahan yang ada di Bank BRI. Kenapa sih teman-teman kasus ini kemudian penting untuk kita bahas? Karena di dalam kasus ini itu terdapat perilaku organisasi yang dilanggar. Nah, yang kemudian perilaku organisasi ini masuk ke dalam sistem pengendalian manajemen. Untuk lebih detail kasusnya, kita ada teman kita yaitu Yesa untuk menyampaikan kasus lebih detailnya. Jadi KPK itu sudah menetapkan 5 tersangka yang dimana salah satu tersangka tersebut adalah mantan tertinggi dari Bank BRI itu sendiri. Modusnya itu diduga adanya manipulasi harga dan pengendalian pemenang tender pengadaan mesin EDC. Nah, itu terjadi dalam kurun waktu dari 2020 sampai dengan 2023. Lalu tim investigasi kita menemukan adanya aliran dana yang tidak wajar, di mana aliran dana itu masuk ke kantong pribadi. Oh gitu. Nah, berarti kan ini tuh bukan sekedar kesalahan administrasi dong. Berarti kan ini tuh perampokan sistematis ya jatuhnya. Berarti perampokan ini atau kecurangan ini itu sudah disusun sedemikian rupa untuk mereka melakukan kejahatannya ini. Ironis juga ya. Nah, di studio saya ini, di studio Bedus ini, saya bersama Azhar selaku akademisi dan selaku pakar sistem pengendalian manajemen. Nah, Azhar, di BRI ini kan punya sistem audit yang berlapis ya. Kayak mana sih kok korupsi sebesar 700 miliar ini bisa lolos dari pantauan? Apa yang salah dari sistem BRI ini? Atau memang di dalamnya banyak orang yang bekerja sama atau bagaimana? Jadi dalam sistem pengendalian manajemen ini, Robert Simon juga mengenalkan bahwa adanya lever of control. Jadi dalam masalah pengadaan kasus mesin EDC ini terjadi karena ada lumpuhnya sistem atau batasan sistem yang ada di BRI tersebut. Jadi aturan pengadaan barang dan jasa itu sebenarnya sudah sangat ketat. Karena kurang integritas dari para pelaku ini, sistem itu dianggap seolah-olah tidak ada. Jadi secanggih apapun sistem yang kita buat di dalam sistem pengendalian manajemen ini, apabila tidak diimbangi dengan SDM yang mempunyai integritas yang tinggi, maka ya sistem itu adalah sistem. Selain itu, ada juga masalah action control dari para prosedur yang terjun dalam lapangan tersebut, yakni dalam pembinaan vendor yang sudah diatur. Mungkin secara dokumen terdapat beberapa dokumen sudah dilengkapi dan tidak ada kecurangan jika dilihat secara kasat mata. Namun dari informasi itu dapat kita simpulkan bahwa pejabat yang ada di dalam organisasi atau perusahaan Bank Rakyat Indonesia ini, dia merasa memiliki power dan juga dapat mengarahkan hasil kontrol agar sesuai dengan keinginan pribadi atau tujuan pribadinya untuk berkaya sendiri tanpa memikirkan dampak untuk perusahaan di masa kemudian hari. Gitu. Oh, berarti ini artinya bisa kita simpulin kalau di perusahaan BRI ini sistemnya memang ada, tapi operatornya itu kehilangan kendali atau kehilangan kesadaran yang mana membuat mereka itu melakukan kecurangan. Nah, yang seperti saya sebutkan tadi, bahwasanya sistem itu sudah sangat tepat dan cocok yang ada di dalam BRI. Namun adanya personel kontrol yang kurang. Jika orang-orang yang ada di atas ini merasa mempunyai kendali atas semua yang ada di dalam sistem tersebut, maka laporan audit atau apapun yang bisa mencegah atau mengurangi manipulasi itu akan dianggap sebagai batasan biasa dan bisa dilanggar kapan saja dan oleh
petinggi siapapun yang ingin mengambil tunjangan secara pribadi. Nah, teman-teman, dari poin-poin yang tadi kita datang langsung aja kali ya si pakar perilaku organisasi, di mana malam ini dia akan menyampaikan aspirasinya. Langsung saja kita sambut saudara Amel. Halo guys. Nah, saudara Amel, gimana nih kasus level atas? Ini berdampak pada ribuan karyawan di bawah. Oke, sebagai pakar perilaku organisasi, menurut saya ini sangat bahaya sih guys. Dalam perilaku organisasi, kita mengenal istilah tone of the top. Nah, kalau karyawan yang di atas melakukan korupsi, maka budaya integritas perusahaan itu akan turun. Karena muncul persepsi, nggak apa-apa lah melanggar aturan asal kita punya kuasa. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Nah, kasus EDC ini menunjukkan adanya agensi problem, di mana agen ini bekerja untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kepentingan perusahaan. Dampaknya itu ada loyalitas karyawan menurun dan resiko fraud jelas ke bawah meningkat karena mereka kehilangan teladan etis dari atasan. Oh, jadi kerugiannya itu bukan cuma 700 miliar uang ya kalau menurut saya, tapi juga kerugian orang nih di sini. Karena karyawan ini yang di bawah selalu disuapi dengan atasan-atasan mereka yang nggak bertanggung jawab nih, dan yang mana atasan mereka ini mencontohkan atau melakukan hal yang kurang baik, yang kurang etis di dalam perusahaan. Ini menurut saya cukup kacau sih, karena nggak hanya di materi ya, di moral juga perusahaan ini sudah banyak cacatnya. Betul banget Desi. Memulihkan kepercayaan publik dan memperbaiki budaya organisasi yang sudah terinfeksi, korupsi itu lebih mahal harganya daripada nilai mesin EDC itu sendiri. Nah, singkat aja nih Ashar, bagaimana sih SPM kedepannya itu harus diperbaiki, dan kita juga itu harus memperbaiki dari mana dulu nih? Ataukah dari sistemnya, atau dari integritas orang-orangnya, atau dari mana nih? Jadi untuk sistem yang sudah ada di Bank BRI tadi berdasarkan kasus kita ya, itu sebenarnya sudah sangat bagus. Namun perlu diimbangi dengan integritas orang-orang yang ada di dalamnya yang perlu dikuatkan. Jadi sebagai orang yang berintegritas, seharusnya perusahaan itu tidak hanya percaya dengan laporan yang sudah ada di atas meja, namun laporan hasil audit dan juga audit eksternal itu juga harus dilakukan secara periode ataupun berkala agar kita mendapatkan substansi yang benar-benar terjamin kebenarannya tanpa ada manipulasi dari pihak manapun, baik itu internal dari atasan, tinggi maupun dari pihak eksternal dari vendor dan lain-lain sebagainya. Oke teman-teman, dilihat dari sisi hukum tadi, jadi transparansi digital ini dalam pengadaan itu harus mutlak. Jadi nggak boleh ada campur tangan dari manusia di level penentuan vendornya. Nah, makasih nih untuk tim Bedus yang malam hari ini udah hadir di studio Bedus kita dan mengungkap kasus EDC BRI ini. Nah, kasus ini juga jadi reminder ya teman-teman untuk kita bahwa mau sehebat apapun sistem yang dibuat manusia, bakal selalu ada celah jika pelaksanaannya itu kehilangan integritas. Nah, jadi kedepannya perlu diimbangi antara sistem dan integritasnya. Nah, jadi seperti itu. Saya Desi, sampai jumpa di analisis